Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama gua San dari Jira ID ya. Hari ini gua mau nge-review si Nubia Music ya. Sebenarnya udah banyak yang review Nubia Music tapi gua belum. Dan kebetulan gue punya unitnya, jadi kita mulai aja ya. Dari ya sekarang bukan review, ini unboxing dulu. Episode selanjutnya kita review detail gitu. Yuk langsung aja kita mulai. Ya, Nubia Music ini produksinya udah pastilah ya di Cikupa di Banten. Pabrikannya you know lah, sama kayak Infinix atau Transsion lainnya, yaitu pakai Yifang. Di sini selling pointnya si Nubia itu 600% volumenya. Dia punya dual jack audio. Storage-nya 128 GB. Nah, baterainya itu udah gede banget, 5000 mAh. Nah, sisi-sisi kotaknya begini aja, nggak ada bedanya. Tuh. Ini modelnya yang pop art ya. Tuh, yang varian warnanya pop art, dibuatnya udah Indonesia. Terus RAM-nya 4 GB. Terus di balik sini speknya ya layarnya masih 6,6 HD plus, udah pakai pansol. Terus jaringannya nih, ini jaringannya dia selalu nyertain komplit kayak HP-HP lain gitu. Terus kameranya depan yang belakangnya udah 50 AF plus AI kamera. AI nya pasti AI-an, depannya itu 5 FF, makanya HP ini bisa mulai Androidnya Android T, Android 13. Dia pakai Unisoc seri SC, ini Unisoc di tahun 2019, tapi is oke lah ya, masih bisa dipakai, itu udah keren banget. Nah, sementara walaupun chipsetnya lawas, tapi mainboardnya kayak udah bagus deh. Ini GPS nya juga udah bagus, Bluetooth-nya udah 5,2, GPS-nya bukan bagus ya, maksudnya udah ada GPS, Bluetooth 5,2, udah ada accelerometer, fingerprint samping, udah support VoLTE, NFC juga ada, terus dia punya fitur musiknya di TX Ultra Live Island gitu. Dan dia sudah pakai Type C. Oh, keren kan? Yuk langsung aja kita buka. Oh, kalau dilihat dari SIM ejektornya tuh udah nano plus TF, berarti dia nggak hybrid ya. Langsung aja kita gaskan. Hmm, Ternyata si Nubia Music ini bener-bener wow. Oh iya gengs, terus juga gue kenapa review ini, kebetulan gue dapet unitnya waktu 12.12 di live TikToknya si ini ya, di Bro Willy Salim tuh. Nah, gue dapet dari dia yang harga SRP-nya saat itu masih 1,2 Terus kalau di toko hijau masih 900-an, dan di dia itu dapat di bawah 900.000 atau 850.000 atau 800.000, lupa gua. Sekitaran segitu. Dah, kotaknya polos doang, nggak ada musik-musiknya. Kita langsung buka aja. Tuh, musik. Di sini udah pasti biasanya ya aksesoris tuh, ejektor, buku garansi sama casing. Dah gitu aja. Ejektornya bulat-bulat ya. Terus ini unitnya. Jadi ada unitnya, ada unitnya, ada unitnya. Tuh. Dan juga ya unitnya dilengkapi apalagi ya, langsung lah kita gaskan charger. Yoi, langsung ada chargernya nih gengs. Chargernya kita lihat berapa watt nih ya, 2 ampere 10 watt, 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt doang. Jadi ini belum fast charging ya, chargingnya kencang-kencangnya cuma 10 watt. Terus nah ini nih, biasanya kalau musik-musik itu kan kasih earpiece nya. Ini dapat dapat ini juga, jack audio kabel data type C. Terus earpiece nya seperti yang dijanjikan, kayaknya ini ada dua. Nah, earpiece nya ada dua tuh. Oke, ada earpiece nya dua, ada earpiece nya tuh. Earpiece nya modelnya keren ya, kece sih untuk HP harga 800 ribuan yang berapa bulan lalu SRP nya masih 1 jutaan. Tiba-tiba kok harganya promosi gede-gedean gitu loh. Dan ini apa ya, kalau menurut gua user itu jadi senang gitu loh ngeliat Nubia seperti ini. Apa karena dikarenakan ini ya, bosnya Nubia ini pindahan dari Transsion loh, dari bosnya Infinix lalu gitu ya. Itu sekedar info bocoran aja. Jadi Nubia bos yang saat ini untuk di smartphone-nya itu dari ex Infinix gitu, Mr. Jackie. Jadi you know lah, kalau tiba-tiba Nubia itu banting setir jualan tipenya itu udah bukan Red Magic tapi ngeluarin seri Nubia dengan harga-harga murahnya,
dan itu sangat bantu banget untuk di market Indonesia dan sangat tepat sih. Nah ini langsung aja kita unboxing aja nih. Kita kletek. Set. Ketika dikletek ya udah begini aja tuh wujud kletekannya tuh, langsung kebuka. Wah warnanya cakep banget ya, actionnya cakep. Ini belakang ini glossy kayak kaca-kaca gitu, kayak plastik gitu. Cuman di sini ada legokan nih, bukan legokan ya, apa ya, ini nggak kopong kok. Oke, speakernya kalian lihat gede banget tuh, ada tulisan DTX nya. Kameranya cuma dua ya, kameranya penghias sama lednya di atas. Di sini ada aksen-aksen apa, garis-garis merah. Oke sih, ini kayak uh, desainnya kayak kartun-kartun dot gitu, kayak frame-frame kartun gitu. Terus ya ciamiknya Nubia itu selalu ada button power warna merah, dan kayak gini lah, selalu ada ciri khasnya. Dan di depannya sudah dilengkapi dengan anti gores. Nah bawahnya ternyata hanya ada port USB sama mic, port charging. Sebelah kirinya tadi udah gue bilang ini nano plus TF card. Nah di atasnya ini satu yang keunikan yang kalian bisa lihat, yaitu ada dua lubang jack audio. Dan itu ditulisnya di sini khusus headphone loh, ada tulisannya loh, ada semacam emboss headphone. Jadi sebenarnya ini tuh kalau mau enak sih dikasih headphone yang pakai dua colokan kayak buat laptop. Mungkin bisa kali ya, kalau gue punya nanti gue coba dua headphone gitu, dua jack tapi satu headphone juga kayaknya keren juga gitu. Oke langsung aja kita nyalain. Penasaran juga sih apakah dia unitnya gimana tuh. Depannya selalu ada Nubia by yourself. Dan gengs, Nubia ini karena chipsetnya lawas ya, jangan terlalu berharap banyak ya. Jadi ya udah, namanya juga seri SC ya, harap maklum gitu loh. Tapi kenapa gua beli, karena dengan harga yang 800 ribuan dia udah ada NFC, udah RAM-nya oke, storage-nya gede. Biasanya kan harga-harga segitu kan paling cuma dapat 64 ya kan, cuman berapa lah, 64, terus RAM-nya 2 atau RAM-nya 3 lah. Nah ini udah dukung bahasa Indonesia. Nah ini kalau kita lihat nih, kita bahas di sini simetris, kiri kanan simetris, di bawahnya tuh dagunya agak tebel dikit tuh. Jadi tapi kalau untuk harga poin plusnya ya harga di bawah 1 juta, yang udah punch-hole ya dia doang. Udah punch-hole, udah NFC, wah pokoknya top marko top lah. Ini kita lanjutin aja ke offline. Ini udah langsung WIB. Ini hari Senin 29 Juli ya, ini defaultnya dia, di roomnya dia. Nanti kalau gue cobain konekin ke internet gimana. Dan kalau kalian lihat di sini udah ada logo NFC-nya, udah langsung aktif, default bawaannya. Life baterainya itu saat gue buka pertama kali itu ada 78%. Ini kita terima aja wallpaper, kebijakan lain-lainnya nih kita isi aja, satset. Nah ini navigasinya ada dua mode, mau yang pakai di swipe atau yang navigasi virtual. Gue masih pakai virtual karena kurang biasa ya, kurang familiar ya. Pakai yang di swipe gitu gue kurang familiar. Langsung aja. OS-nya ya you know lah pasti ya, namanya My OS punyanya Nubia atau punya GTA. Dan gini nih, ini ketika gue colok internet nih atau gue konekin ke wifi, gue penasaran deh apakah masih menemukan hal yang sama, yaitu adanya bug ya kan. Bugnya itu sebenarnya kalau dibilang bug sih nggak bug amat ya. Coba bentar ya. Oke lanjut, udah connect ke wifi di rumah. Nah setelah connect wifi, jujur aja ini awal-awal pertama kali mulai emang berasa agak sedikit lemhoy, sedikit banget gitu. Jadi ini gue coba buka pembersihan, terus touchnya itu juga agak sedikit kurang responsif ya kalau gue coba ya awal-awal ya, karena entah mungkin belum update atau gimana. Awal-awal kayaknya berasanya kurang responsif gitu. Nah ini kita coba lagi, kita masuk ke setelan, bukanya juga agak sedikit lama ya gengs ya, bener-bener kayak apa gitu, kayak dono banget kayaknya. Tapi ya jangan sampai lah kayak dono. Nah ini kita klik, terjadi delay ya kan,
kita back lagi, ternyata itu bukan back. Kita coba nih pembaruan perangkat lunak, mudah-mudahan aja langsung di fix ya. Pembaruan sistem kita lihat, teng 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 teng, habis masuk internet apakah ada pembaruan sistem. Ternyata belum, mungkin besok atau besok lagi atau besok tahun depan atau besok besoknya lagi, mungkin gitu ya. Dan oke nya dia ketika connect wifi aja nih tadi ya, bukan tentang ponsel tapi di sini nih, di sistem tadi. Nah ketika gue udah cuman connect wifi aja, dia udah langsung ngelock loh waktunya otomatis gitu, kayak jamnya sekarang jam 15.41 loh gitu, tanggalnya juga udah bener nih. Kita lihat tanggalnya otomatis nggak tuh, tanggalnya masuk ke 28 Desember, ini udah langsung otomatis dia pakai data dari wifi. Nah kenapa gua bilang oke, karena ada beberapa HP yang cuman pakai paket dari internet atau nggak pakai SIM card, tapi sinkronisasi otomatisnya tuh nggak jalan, waktu otomatis, zona otomatis. Nah ini nggak jalan, tapi ini jalan loh. Dan ini menurut gua oke. Nah mungkin karena emang, nah nih kita bahas lagi nih aplikasi bawaannya itu kayak semacam, dia tuh ada Opera News, Booking, WPS, sama nah ini bloatware-nya nih, ada MC, Rebel Gun dari Gameloft, ada Asphalt Nitro, ada Puzzle Pad. Ini semua kayaknya bisa dihapus biar nggak bikin berat. Terus apa lagi ya, di sini ada apps. Nah ini udah pasti ada etalase, ada Milov, ada video nih, aplikasi buat TKDN mereka biar mereka tuh sukses gitu loh, bisa rilis di Indonesia, TKDN-nya bisa dilancarin biar bisa cepat jualan gitu. Terus gue mau lihat fitur-fiturnya, fitur-fitur yang dia sajikan apa sih. Biasanya mereka tuh punya fitur di sini nih, fitur-fitur. Nah dia ada navigasi sistem, itu ya navigasi touch gini lah, maksud gue dia punya ini gak sih, punya apa, extra RAM gitu. Nah ini lagi gue cari, mudah-mudahan punya ya, seharusnya punya gitu loh, tapi sepertinya tidak. Kalau nggak salah ada deh, bentar, gue cari dulu penyimpanan, lihat. Enggak, dia nggak ada. Nah nih ada yang lucu nih phone free, gratis telepon, maksudnya apa ya. Ini bak 1 nih. Baru mulai udah ngebuk aja. Oh ini nih kapasitas RAM-nya bisa di expand tuh 4 plus 4 tuh, jadi dari awal udah dimentokin 4 rata kanan. Coba gua tes aja nih. Tapi kayaknya episode kedua aja gua tesnya, soalnya ini masih updating. Jadi gini aja dulu dari gua unboxingnya, selebihnya ya harap maklum karena gua unboxingnya juga buru-buru, nggak terlalu ini. Gua sebenarnya pengen bahas deep banget nih mengenai si Nubia Music ini untuk menutup akhir tahun. Oke gitu aja gengs dari gua. Selamat nonton, dan kalau ada pertanyaan mengenai HP ini bang, itu HP murah banget, beli di mana, langsung aja gue jawab di TikTok Shop gitu. Channelnya siapa? Channelnya Willy Salim gitu loh. Kalau ada lagi mau nanyain apa lagi ya tanya aja gitu loh. Soalnya mau nanya detail masalah GPS, gue pasti nih kalian nih ojol-ojol my friend yang kepengen tahu apa GPS-nya gimana, nanti gue kasih tahu langsung detailnya, gue kasih tahu. Oke, tungguin aja next videonya. Bye bye.